Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Yang beranggotakan yang pertama Dwi Agustia, yang kedua Irfa Alfionita Firdaus, yang ketiga Nisa Nurmanreta, yang keempat Radita Tria Agustin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bab awal terdapat prolog dengan judul Calon Pemimpin. Di sini menceritakan mengenai tokoh pendiri Islam bernama Kyai Ahmad Dahlan dengan nama asli Muhammad Darwis dan Kyai Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Beliau-beliau ini akrab semasa di pondok pesantren darat. Ada suatu hari di mana bekal Muhammad Darwis belum sampai, sehingga Kyai Hasyim berinisiatif memasak nasi dari bekalnya dan keduanya makan bersama dalam satu nampan. Masuk ke sebab awal mengenai jejak peradaban Islam, yang dalam bahasa Arab peradaban dalam bahasa Arab adalah al-adab. Secara umum, adab adalah seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku terpuji. Dalam tradisi ilmuwan Islam, peradaban dekat dengan kebudayaan atau al-saqafah. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia. Efat al-Syarqawi membedakan kebudayaan dan peradaban. Kalau kebudayaan direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral. Peradaban direfleksikan dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Pertama, ada faktor penyebab kemajuan umat Islam. Periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi, di mana pada masa ini Baghdad dijadikan pusat pemerintahan Abbasiyah. Ini merupakan masa 3 kekhalifahan, yaitu Khilafah Rashidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Ada 2 hal yang dijadikan alasan kemajuan umat Islam menurut Buddha. Pertama, budaya menulis oleh masyarakat Arab yang terinspirasi dari Al-Quran. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani yang berpengaruh untuk berpikir secara sistematis. Kemudian, sebab kemunduran umat Islam terjadi pada pertengahan abad ke-13. Saat itu terjadi penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad, dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan. Penyebabnya ada 2 faktor. Faktor politik karena terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota. Faktor moral karena para penguasa kehilangan kredibilitas disebabkan karena perilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Kemudian ada kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Terdapat ratusan ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam menurut Jaudah, dan ini ada beberapa di antaranya. Pertama ada Jabir bin Hayyan yang merupakan ahli kimia dan ilmuwan yang mengusulkan terjemahan buku para ilmiah Yunani dan Konstantinopel pada Khalifah Harun al-Rashid. Kedua ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang merupakan ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Beliau juga ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Ketiga ada Al-Kindi. Beliau memiliki karya sebanyak 230 buku menurut pernyataan Dr. Abdul Halim. Al-Kindi memiliki pemikiran yang mungkin mengungguli para ilmuwan yang lainnya. Terakhir ada Ibnu Sina yang ahli dalam bidang filsafat dan kedokteran. Ilmuwan Eropa menyebutnya Avicenna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ketertinggalan umat Islam di bidang iptek dan budaya. Yang pertama, setelah beberapa abad berada di puncak peradaban dunia, umat Islam memasuki fase kemunduran. Yang kedua, di antara semua penganut agama Islam di muka ini, para pemeluk Islam adalah yang paling rendah dan lemah dalam hal sains dan teknologi. Yang ketiga, kemunduran di bidang iptek ini menyebabkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tidak bisa buat rakyatnya makmur, meski memiliki sumber daya alam melimpah. Yang terakhir, kenyataan memprihatinkan. Ini sangat ironis. Umat Islam yang mewarisi ajaran suci ilahi, peradaban dan iptek, Islam yang jaya di masa lalu justru kini terpuruk di negerinya sendiri. Dan sebenarnya kaya sumber daya alam, namun miskin kualitas sumber daya manusianya atau pendidikan dan ipteknya. Menuju kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam dapat ditumbuh kembangkan melalui 2 aspek,
yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu umat Islam harus memiliki potensi internal yang didasarkan atas pemahaman Al-Quran dan juga hadis Nabi. Aspek eksternalnya yaitu umat Islam tidak harus menutup diri dari tradisi atau ilmu dari umat non-Muslim, namun mereka harus mempelajari dan bersaing dengan mereka, namun tetap diiringi dengan moral Al-Quran. Kemudian ada Islam Nusantara. Di dalam Islam Nusantara sendiri terdapat potret kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam Nusantara. Islam di sini berarti penyerah, kepatuhan, dan juga perdamaian. Nusantara sendiri menggambarkan untuk suatu wilayah. Jadi pada intinya, Islam Nusantara tersebut adalah Islam yang dimiliki oleh Indonesia dengan corak yang beragam, sesuai dengan karakteristik berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian ada potret kebudayaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan-kerajaan Islam, ada Samudra Pasai, Samudra Aceh, dan juga Demak. Nah, wujud peradaban Islam di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, birokrasi keagamaan, ulama beserta karyanya, dan arsitek bangunan itu contohnya. Kemudian ada seni Islam dalam peradaban Indonesia seperti seni baca Al-Quran, sholawat, rebana, dan seni kaligrafi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.